Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dan kita lanjut di part 8 ya. Semoga masih penasaran. Kalau sudah malam, tapi kalau sudah baca, oke kita lanjutkan deh. Ada apa dengan si Nunung selanjutnya ya? Tadi membahas tentang si Nunung. Ya, Bang Pali dapat pesan si Nunung sakit langsung pulang. Siapa sebenarnya si Nunung ya? Ya, perasaanku tak tenang. Aku terus berpikir, siapa itu Nunung? Aku menikah dengannya memang bagaikan membeli kucing dalam karung. Hanya karena percaya pada ayah, aku terima lamaran mereka. Tak tahu dia bagaimana sifatnya, adakah mantan pacarnya atau siapanya. Bahkan aku tak kenal saudaranya. Aku hanya tahu mereka 4 orang bersaudara, laki-laki semua. Akan tetapi tak pernah kenal dengan saudaranya itu, katanya jauh. Kuletakkan HP itu di tempat semula. Ketika suami datang dari kamar mandi, dia bukannya lihat HP, dia justru ke belakang lihat ayam jagonya. Dan kuikuti dia dari belakang. Apa deh? Tanyanya ketika aku terus mengikutinya. Apa gunanya HP kalau gak dilihat, tanya aku, Bang. Siapa pula mau telepon abang deh? Di tempat kami gak ada sinyal. Kalau mau telepon, jalan dulu puluhan kilometer, kata suami. Entah si Nunung misalnya, kata aku seraya memperhatikan reaksi lewat wajahnya. Kenapa si Nunung? Suamiku seketika serius, wajahnya kelihatan tegang. Makanya aku bilang, periksa itu HP bang, kata aku sedikit kesal. Suami lalu berdiri dan langsung masuk kamar melihat HP jadul itu. Aku terus mengikuti dari belakang. Buka dulu SMS-nya dek, kata suami. Keterlaluan nih suami. Masa buka SMS pun gak pandai atau pura-pura gak pandai. Ini nih ada SMS dari si Nunung, kata aku setelah membuka HP-nya. Oi, Nunung. Wajah Bang Palim berubah jadi sedih. Abang harus pulang deh. Tolong pesan tiket bus, kata suami. Aku ikut bang, kata aku. Gak bisa kau itu dek, nanti kau sakit malaria di sana, kata Bang Parlin. Pokoknya aku ikut. Jangan dek, nanti kau sakit. Takut abang si Nunung cemburu ya. Iya dek, si Nunung suka cemburuan. Wah, suami bilang Nunung suka cemburu. Aku makin sakit hati. Siapa si Nunung ini? Sampai suami begitu. Dia tampak sedih sekali. Takkan kubiarkan suamiku pulang sendiri. Aku juga sudah terlanjur jatuh cinta pada pria jadul itu. Pesan dulu tiketnya deh. Kalau gak bus, mobil travel pun jadi, kata suami lagi. Dengan perasaan campur aduk, ku ambil HP suami. Mencari nomor loket bus di situ. Dapat tuh telepon. Ternyata tiket habis untuk hari ini. Gak ada bang, habis. Berangkat besok yang ada, kata aku. Gak harus hari ini dek, cari yang lain. Seperti apa sih si Nunung ini? Dapat kabar dari si Nunung sakit, harus pulang hari ini. Siapakah Nunung? Jadi misteri. Nah, sampai tak bisa tunggu besok, maka aku pun penasaran saja. Ketika semua bus dan travel sudah penuh, suami sepertinya sedih sekali. Nunung, gemam suami. Aku justru teringat sinetron Sidul ketika Mandra memanggil Nunung. Aduh, ada Nunung ya. Ya, Nunung itu kalau di film Sidul itu kayaknya ininya Mandra ya. Ada tahu ada mobil rental yang bisa dirental sampai ke kampung? Tanya suami kemudian. Ada, tapi aku harus ikut bang. Ya udah segera panggil lah. Aku lalu menghubungi teman yang kebetulan supir taksi online. Dia bersedia dirental sampai ke kampung dan harga pun disepakati. Kami berangkat hari itu juga. Dalam perjalanan suami tampak gelisah sekali dan aku pun ikut gelisah, harap-harap cemas dengan si Nunung ini. Ku kirim pesan WA pada Rapi. Rapet, Nunung itu kira-kira siapa ya? Madumu, yang serius lah. Kau makin lucu aja nih, tanya suamimu. Lah, kau tanya aku. Bang, Nunung itu siapa? Tanya aku akhirnya. Tunggu aja kita sampai deh, nanti adek tahu sendiri siapa si Nunung itu, jawab suami. Sebel juga. Aku mulai mencerna dugaanku dan itu salah satu sapinya. Akan tetapi kenapa Bang Parlin takut Nunung cemburu? Kami lebih banyak diam sepanjang perjalanan. Medan ke kampung Bang Parlin ternyata jauh juga. Tak kusangka sampai semalaman di perjalanan. Istirahat setiap 3 jam.
Pagi harinya baru sampai ke daerah Mandailing, Natal. Kukira sudah mau sampai karena melihat banyak lembu di pinggir jalan. Ternyata masih jauh. Entah sudah berapa kali aku muntah. Dan mobil pun akhirnya berbelok ke jalan tak beraspal. Aku lega, mungkin sudah mau sampai. Akan tetapi perjalanan ternyata masih jauh. Masih ada 40 km lagi melewati perkebunan sawit. Jalannya sangat jelek. Lagi-lagi Bang Parlin benar. Aku gak sanggup kemari. Aku sudah lemas di perjalanan ini lumayan cukup jauh. Dan minta berhenti. Mobil pun akhirnya berhenti di sebuah rumah makan. Toke, begitu kata orang di rumah makan tersebut pada suami. Mereka tampak sangat hormat sekali, menyalami seraya membungkuk. Kulihat HP sudah tak ada sinyalnya. Aku makin gelisah, ditambah perut yang terus mual. Kami melanjutkan perjalanan. 1 jam kemudian kami tiba di kampung suami. Begitu aku turun dari mobil, kotoran sapi yang pertama menyambutku. Kakiku memijak kotoran yang cukup besar. Aku terpana melihat pemandangan. Sapi bertebaran tanpa diikat, tanpa dikandang. Hanya beberapa yang diikat. Beberapa orang menyambut kami. Dan seorang wanita tua langsung memapahku masuk rumah panggung besar. Mereka semua bicara memakai bahasa yang tak ku mengerti. Tunggu sini ya dek, abang mau lihat si Nunung bentar, kata suami. Sebenarnya aku mau ikut, akan tetapi tubuhku sudah lemas sekali. Aku diarahkan masuk kamar dan seorang gadis memijit kakiku sampai akhirnya aku pun tertidur. Lalu ketika aku bangun, ayah mertua sudah ada di rumah. Aku langsung salim dan beginilah di sini main, kata ayah mertua. Iya pak, Bang Parlin mana? Tanyaku kemudian. Itu, bawa si Nunung berobat ke dokter, malam baru pulang, kata ayah mertua. Emangnya si Nunung sakit apa pak? Entahlah, tapi kotorannya encer, udah tua pun, 20 tahun sudah. 20 tahun dibilang tua. Iya, umur sapi memang cuma segitu kira-kira. Jadi siapa Nunung itu sapi? Ya iya, tapi bukan sapi biasa, jenis limosin. Itu sapi pertama si Parlin, sayang kali dia sama sapinya. Gak dia kasih dijual, padahal sudah tua, sudah 6 kali beranak, dan sapinya itu lain. Bila dia lihat si Parlin dekat wanita, dia bisa ngamuk, terang ayah mertua lagi. Ya Allah, aku cemburu pada sapi. Jangan dekat Parlin kalau si Nunung sudah pulang ya, kata ayah mertua lagi. Iya pak, kataku seraya tersenyum, tapi mataku mengeluarkan air. Ini mungkin yang namanya senyum dan tangis bahagia. Di antara ayah mertua aku berkeliling untuk melihat-lihat. Ada 2 truk parkir di situ. Ada 6 kandang sapi yang cukup besar. Banyak orang bekerja di sini. Ada yang mengolah kotoran lembu jadi pupuk. Ada yang memanen sawit. Dan juga karyawan si Parlin, semua jumlahnya 25 orang, kata ayah mertua. Saudaranya Bang Parlin di mana pak? Tanyaku. Oh mereka merantau semua. Si Partaonan di Kalimantan, si Panyahatan di Jambi, si Perdamaian di Riau. Mereka semua usahanya sama, berkebun sawit dan beternak sapi. Tunggu dulu pak, siapa saja namanya? Partaonan, Panyahatan, Perdamaian. Ya Allah, nama-nama yang unik. Ayah mertua Pardomoan, suamiku Parlindungan. Nama lalu ayah mertua aku baru tahu dapat informasi mendetail tentang Bang Parlin. Ternyata dia buka kebun sawit ketika masih berumur 16 tahun. Mulai beternak lembu setelah sawit tersebut tinggi. Ternyata di kebun itu dia punya banyak kendaraan, motornya KLX, dan ada 2 truk besar, 1 truk kecil. Malam harinya Bang Parlin baru pulang. Begitu dia pulang langsung kucecar dengan pertanyaan. Kenapa abang tak bilang Nunung itu sapi? Tanya aku. Dia justru tertawa. Bah, ada yang cemburu sama sapi katanya. Aku makin gemes aja. Kenapa sih namanya harus Nunung? Dia gemuk mirip si Nunung. Body shaming bang. Body apaan? Apa ya body shaming ya? Ya si Nunung itu harus dijual, kata dokter hewan, yang umurnya tak akan sampai 1 tahun lagi. Dan nanti uangnya sama adik aja ya, kata Bang Parlin lagi. Kenapa sama aku bang? Karena adik ganti si Nunung kesayangan abang. Ya adik tuh ganti si Nunung kesayangan abang. Ini suami apaan nih? Dia anggap aku pengganti sapinya. Nah, ternyata Nunung itu adanya
sapinya Bang Parlin, dan bagaimana nanti nasibnya si Nunung ketika dijual ya. Ya, ternyata selain istrinya Bang Parlin ada juga yang kesayangan, yaitu sapi yang bernama si Nunung. Lalu nanti bagaimana ceritanya si Nunung? Ya, kita akan lanjutkan di bab berikutnya. Oke, kita sudahi dulu dan pantengi terus channel Dibacain di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.